kita di program acara Badatang Belajar dari Radio Tutup Pandang, persembahan Radio Tutup Pandang dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Kita informasikan buat Anda semuanya, Anda juga bisa menyimak siaran kami di live streaming kita di tvfm.tanahLautCup.go.id dan juga kita live Instagram di @radiotuntungpandang. Dan seperti biasa sudah berhadir guru-guru kita untuk menemani siswa-siswi di rumah, dan hendaknya ini juga bisa didampingi keluarga, didampingi orang tua, tentunya untuk lebih menguatkan mata pelajarannya hari ini kita akan bahas ya. Hari ini untuk pelajaran kelas 9 ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan tema aktivitas fisik untuk pencegahan penyakit. Dan sudah berhadir di studio kita ada Bapak Purwanto SPD, Ibu Herni Pangestu SPD, dan juga Ibu Luciana Dwi Oktavia SPD. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Informasinya dari Bapak Purwanto tadi mulai banjir baru udah sampai ya. Luar biasa. Guru tanpa tanda jasa. Baik dengar untuk siswa kelas 9 mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan hari ini akan kita mulai di program Badatang. Silakan untuk Bapak Purwanto untuk dimulai. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, mustahil hidup sehat tanpa olahraga. Jadi kita harus membiasakan hidup kita dengan olahraga. Selamat pagi menjelang siang sahabat pelajar SMP dimanapun kalian berada, yang dapat menangkap siaran Badatang belajar radio dari Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Program Badatang ini merupakan kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Pada acara Badatang hari ini, Jumat 19 Februari 2021 adalah mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan bagi siswa kelas 9 dengan materi yaitu peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Baik, saya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu guru yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Herni Pangestu SPD. Assalamualaikum Ibu Herni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biodatanya Ibu Herni yaitu nama lengkap Ibu Herni Pangestu, sarjana pendidikan, tempat tanggal lahir Tamban 5 Maret 1982, unit kerja di UPTD SMPN Negeri 2 Bati-Bati. Masa kerja 16 tahun, riwayat pendidikan S1 PCOK Universitas Lambung Makurat, lulus tahun 2006. Hobi ya yang jelas yaitu olahraga dan jogging. Untuk alamatnya Kompleks Citra Palem Permai, Jalan Imam Bonjol nomor Y14 Banjarbaru. Nomor HP 085249215426. Untuk email hernipangestu@gmail.com. Kemudian yang kedua Ibu Luciana Dewi Oktavia, sarjana pendidikan. Assalamualaikum Ibu Luciana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biodata lengkapnya Ibu Luciana Dewi Oktavia, sarjana pendidikan, tempat tanggal lahir Pelahari 28 Oktober 1980, unit kerja UPTD SMPN Negeri 4 Bati-Bati. Masa kerja 16 tahun, riwayat pendidikan S1 Penjaskesrek Universitas Lambung Mangkurat, lulusan tahun 2004. Hobi rekreasi dan traveling. Alamat Jalan Karangrejo, Wingga Palm, Blok H 37 Banjarbaru. Nomor HP 081349667100. Email Luciana. Oh, ini email guru pembelajar ya, Bu. Ya. Untuk selanjutnya yang ketiga saya sendiri yaitu Bapak Purwanto, sarjana pendidikan. Untuk biodata lengkap saya Wonogiri 29 September 1980, kerja di UPTD SMPN Negeri 1 Bati-Bati. Masa kerja ini paling muda ya, dan paling muda juga di sini. 6 tahun, riwayat pendidikan S1 PCOK Universitas 11 Maret Surakarta, lulusan tahun 2005. Hobi khususnya main futsal, sepak bola. Ini temannya di samping ini. Untuk umumnya itu yang jelas olahraga. Untuk alamat Desa Panggung, Kecamatan Pelehari, Kabupaten Tanah Laut.
Untuk HP 081 393 25 2000. Untuk emailnya Zipe punya gmail.com. Ya. Untuk selanjutnya sahabat pelajar yang sudah siap untuk belajar hari ini, walau belajar dari rumah dengan tetap menjaga kesehatan dan jaga 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi dengan tetap berada di rumah untuk pencegahan COVID-19 sesuai juga dengan arahan materi pada hari ini. Dengan materi kita pada hari ini yaitu peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Adapun KD yang mau kita bahas yaitu 3.10, yaitu memahami peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. 4.10 memaparkan peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Tujuan dari pembelajaran ini adalah: 1. Sahabat pelajar diharapkan dapat memahami pengertian aktivitas fisik. 2. Sahabat pelajar dapat menjelaskan manfaat melakukan aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Ketiga, sahabat pelajar dapat menjelaskan dampak atau akibat apabila tidak melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, sahabat belajar dapat menjelaskan cara melakukan aktivitas fisik untuk mencegah penyakit. Sahabat belajar yang cerdas, dimanapun kalian berada di seluruh penjuru tanah laut yang dapat menangkap siaran acara Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Yang dimaksud aktivitas fisik adalah suatu pergerakan tubuh yang diakibatkan oleh otot-otot sehingga mengeluarkan energi, dan aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Apakah olahraga termasuk aktivitas fisik? Ya jelas. Jadi olahraga termasuk aktivitas fisik. Karena olahraga termasuk bagian dari aktivitas fisik. Olahraga memerlukan otot-otot untuk setiap gerak dilakukan sehingga mengeluarkan energi. Untuk lebih jelasnya tentang materi ini akan disampaikan oleh Ibu Herni Pangestu, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Luciana Dwi Oktavia, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu-ibu, siapa dulu yang menyampaikan terlebih dahulu? Mungkin Ibu Luciana bisa menyampaikan terlebih dahulu. Ya. Silakan Ibu Lucy. Boleh. Terima kasih kepada Bu Herni yang memperbolehkan menyampaikan materi lebih dulu, dan Pak Purwanto selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam. Mustahil hidup sehat tanpa olahraga. Itu yang disampaikan yel-yelnya dari Pak host tadi. Jadi kita kutip. Mustahil hidup sehat tanpa olahraga. Kita ketahui sudah berbulan-bulan, bahkan bisa dikatakan hitungan setahun ya, Maret ketemu Maret ya, tidak menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tetapi kita harus tetap semangat dan bersyukur, karena setiap peristiwa itu, apapun itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita harus menerimanya dengan lapang dada, ikhlas, dan itu tadi tetap bersyukur. Tugas kita adalah menikmati apa yang telah diberikan Allah kepada kita tanpa harus mengeluh. Tentu semua ini ada hikmahnya, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa apa yang diberikan dalam kehidupan. Saya berharap kepada sahabat pelajar di Kabupaten Tanah Laut bisa mengambil hikmah dengan adanya pandemi ini dan dilaksanakannya pembelajaran dengan jarak jauh. Sahabat pelajar semuanya yang ada di rumah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Purwanto tadi, membahas tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Sebelumnya harus kita ketahui dulu
Apa aktivitas fisik itu? Jadi aktivitas fisik itu adalah suatu pergerakan tubuh yang diakibatkan oleh otot-otot sehingga mengeluarkan energi. Jadi suatu pergerakan tubuh diakibatkan oleh otot-otot hingga mengeluarkan energi, atau bisa juga dikatakan bahwa aktivitas fisik itu setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Nah, jadi otot rangka memerlukan pengeluaran energi. Oke, untuk sahabat pelajar di Kabupaten Tanah Laut, biar lebih jelasnya silakan membuka buku siswa mata pelajaran PJOK, ada pada bab 10. Nah, pembahasannya yaitu tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Di materi ini aktivitas fisik dibedakan atas 3 bagian, yaitu aktivitas fisik kategori ringan, kemudian aktivitas fisik kategori sedang, berikutnya adalah aktivitas fisik kategori berat. Ya, ada 3. Hanya saja dianjurkan untuk siswa tingkat SMP, MTS atau sederajat ambil 2 kategori saja. Satunya adalah aktivitas fisik kategori ringan, yang kedua adalah aktivitas fisik yang kategori sedang. Iya. Apa contohnya? Nah, contoh untuk aktivitas kedua tersebut berjalan kaki misalnya, karena itu termasuk ringan dan sedang. Lalu untuk cabang olahraganya apa misalnya? Tenis meja boleh, kemudian bersepeda boleh, atau kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Ngapain? Boleh misalnya kerjaan sehari-hari menyapu lantai, kemudian mencuci piring, atau mengasuh adiknya bagi yang punya adik, bermain dengan hewan peliharaan. Biasanya kan ada yang suka punya hewan peliharaan di rumah. Iya, boleh. Silakan bermain-main dengan hewan peliharaan. Biasanya bisa kejar-kejaran atau saking senangnya mereka asik dengan hewan peliharaannya. Jadi kalau bermain musik juga boleh karena adanya aktivitas fisik. Mengerjakan tugas dari sekolah, mata pelajaran apapun, kemudian ada tugas dikerjakan. Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik. Yang jelas membantu orang tua yang ada di rumah misalnya. Jadi aktivitas-aktivitas tersebut merupakan usaha kita untuk memelihara kesehatan fisik dan mental. Jadi nggak cuma fisik tapi juga mentalnya, ya. Nah, dengan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat, bagaimana? Yaitu tadi, tidak lupa untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan dan sedang, apalagi dengan kondisi sekarang ini ya. Nah, jadi memang harus dilakukan. Kekurangan aktivitas fisik dapat menimbulkan penyakit kronis. Nah, ini ada hubungannya Pak dengan Bu Erni. Ya, ini berhubungan dengan judulnya tadi. Aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Nah, jadi patut diketahui oleh pelajar di Kabupaten Tanah Laut terkhusus kelas 9 bahwa kekurangan aktivitas fisik ini dapat menimbulkan penyakit kronis. Nah, dengan melakukan aktivitas fisik setiap harinya paling tidak 3 kali lah atau ada. Ini akan berpengaruh terhadap prestasi belajar untuk mata pelajaran lainnya. Kok bisa? Iya Pak. Iya Bu Erni. Jadi dengan dia memiliki badan yang sehat dan bugar, dia mampu melakukan aktivitas yang lainnya. Ya. Menunjang. Jadi dia mampu untuk mengerjakan tugas pelajaran yang lainnya. Nah, jadi memang diharuskan untuk anak-anak yang lagi asik di rumah, apalagi masa-masa seperti ini, apa bahasanya anak-anak nih? Mager, malas gerak. Iya, benar banget. Cuma jarinya. Nah, itu dia. Banyakin rebahannya. Iya, itu dia. Jadi memang diharuskan untuk anak-anak terkhusus anak SMP ini yang lagi pembelajaran jarak jauh, kebanyakan kan menggunakan HP itu. Jadi harus gerak dari hari ini dengan mengikuti materi ini, mudah-mudahan termotivasi untuk gerak. Amin. Ya. Lanjut berikutnya, dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari paling tidak 3 kali atau seberapa dalam seminggu itu, karena akan mempengaruhi terhadap prestasi belajar, maka siswa dianjurkan untuk melakukan itu. Seperti saat pandemi seperti ini ya Bu Erni, Pak Pur. Lalu apa contoh pengeluaran tenaga dan energi? Nah, ini kerjaan-kerjaan yang paling gampang
dilakukan di rumah. Jadi dengan melakukan aktivitas di rumah itu mampu melakukan atau terbakarnya kalori yang ada dalam tubuh. Contohnya berjalan kaki, atau yang lagi asik, ini kan lagi masa-masa gini asik berkebun bunga. Nah, lagi kan lagi semarak sekali ya. Ibu-ibu berkebun bunga yang perempuan-perempuan tuh ya, atau menyetrika, kemudian menyapu rumah, membersihkan jendela, atau mencuci baju dan segala macam lah. Nah, ini sangat banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Apa saja sih tingkatan aktivitas fisik yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh? Nah, ini kayaknya Bu Herni nih bisa lanjut nih. Ya. Lanjut Bu Herni. Itu Bu Herni, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Mustahil hidup sehat tanpa olahraga. Oh iya, dikutip dari hasil. Betul sekali yang dibilang Ibu Lucy tadi, bahwa walaupun dalam masa pandemi kita masih bisa melakukan aktivitas fisik atau kegiatan fisik. Jangan karena ada pandemi kita jadi takut hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan kegiatan apa-apa. Menurut saya itu adalah persepsi yang salah besar. Ya. Baiklah. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan insya Allah secara rinci yang dimaksud jenis aktivitas fisik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi sudah disampaikan sama Bu Lucy juga, aktivitas ringan, sedang, dan berat ya. Aktivitas ringan tadi dibahas juga dengan Ibu Lucy, sekarang saya rincikan lagi. Aktivitas yang memerlukan aktivitas ringan yaitu yang memerlukan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Hanya memerlukan ya, jadi sedikit yang diperlukan kalau yang ringan. Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan endurance dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat. Yang nyata membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan aktivitas fisik yang dilakukan biasanya selama 30 menit, 4-7 hari per minggu. Contohnya yang kegiatannya yang bisa kita pilih, antara lain tadi sudah dibahas juga dengan Ibu Lucy, yaitu berjalan kaki. Misalnya apa ya berjalan kaki? Misalnya kalau tidak terlalu jauh berjalan kaki menuju minimarket, misalnya membantu orang tua ya Bu Lucy ya. Iya benar. Berbelanja atau sebaliknya lagi pulang dari minimarket menuju ke rumah. Itu contoh yang ringan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berikutnya yaitu lari ringan. Lari ringan seminggu disempatkan misalnya 2 kali jogging ringan aja di sekitar rumah atau komplek yang kita diami. Yang ketiga yaitu senam. Bisa menyempatkan senam di pagi hari. Misalnya senam hanya untuk kita melakukan gerakan tubuh seperti gerakan pemanasan ya, pemanasan aktif pasif sambil kita berjemur. Ya kan, untuk mendapatkan vitamin D. Ya, itu tadi aktivitas ringan. Selanjutnya aktivitas sedang. Aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan flexibility. Ya. Aktivitas fisik yang bersifat kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas atau lentur. Dan sendi berfungsi dengan baik. Nah, itu yang diharapkan, sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit, 4-7 hari per minggu. Contohnya, yang pertama peregangan. Mulai dari perlahan-lahan tanpa kekuatan atau sentakan. Jadi gerakan yang ringan. Lakukan secara teratur 10-30 detik, bisa mulai dari gerakan tangan dan anggota badan yang lainnya sampai daerah kaki.
Gerakan-gerakan peregangan otot seperti melakukan pemanasan pasif dan aktif. Tentu saja anak-anak sahabat kreatif di rumah sudah tahu itu. Kalau kelas 9 pasti tahu sudah ya kan? Pemanasan apa itu pemanasan pasif, apa itu pemanasan aktif. Sudah hafal. Sudah hafal mereka di luar kepala. Karena sempat sekolah 2 tahun ya. Atau yang kedua bisa dengan senam tai chi atau yoga, biasanya ada yang menyukai itu, remaja putri biasanya. 3, bisa mencuci pakaian atau mencuci motor di rumah, dan anak remaja putri bisa membantu orang tua mengepel di lantai, tadi sudah dibahas juga bersama Ibu Lucy. Nah, kalau aktivitas berat ini biasanya kalau anak-anak usia remaja SMP belum, karena itu akan berpengaruh ke pembentukan postur tubuh. Iya, betul. Jadi tidak dianjurkan, boleh tetapi tidak dianjurkan dulu. Betul. Ya. Kecuali atlet. Kecuali mereka atlet ya kan. Karena mereka sudah menjalani program latihan kan kalau atlet. Khusus berarti. Khusus. Nah. Apa perlu kita bahas untuk yang aktivitas berat? Boleh, sekedar pengetahuan boleh, karena ini kan untuk buat mereka mengetahui. Untuk aktivitas berat. Iya. Jenis aktivitas ini kurang tepat dilakukan peserta didik SMP, sudah kita bahas tadi, karena mengakibatkan postur tubuh yang kurang baik. Nah, contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih aktivitas berat itu misalnya push up. Nah, ya. Itu teknik yang benar mencegah otot dan sendi. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya pembentukan, mungkin bukan mencegah tapi pembentukan otot dan sendi. Ya? Iya. Nah, karena push up kan daerah otot otot kalau lengan. aktivitas berat itu kan tubuh kita memiliki beban yang harus dipopangnya, sehingga ada pengaruhnya ke otot dan sendi, terkecuali atlet tadi. Yang kedua, naik turun tangga. Yang ketiga, angkat berat atau angkat beban. Nah, ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Iya. Membawa belanjaan yang berat mungkin. Membawa belanjaan yang berlebihan gitu. Kalau membawa belanjaan dari market kayaknya anak-anak mampu. Mampu aja kalau itu, Bu. Kita seringan ya. Mengikuti kelas senam terstruktur atau seperti fitness. Ya, membentukkan postur tubuh tadi. Nah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik, beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik bagi remaja yaitu kegemukan dan obesitas. Nah, ini kegemukan dan obesitas saya lihat banyak nih anak-anak selama belajar di rumah pada gemuk. Over ya badannya ya, Bu ya. Karena tidak ada kegiatan kurang kegiatan olahraga. Banyak rebahannya, Bu. Betul. Kembalinya ke mager tadi. Ya betul, malah gerak. Yang mempengaruhi aktivitas fisik beberapa faktor. Yang pertama yaitu umur. Jadi umur juga mempengaruhi aktivitas fisik remaja sampai dewasa. Meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25 sampai 30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh kira-kira sebesar 0,8 sampai 1% per tahun. Nah, jadi menurun kapasitas kemampuan fisiknya. Tetapi bila rajin berolahraga, penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya. Jadi itu pentingnya olahraga. Yang berikutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi aktivitas fisik. Sampai pubertas biasanya aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan. Jadi saat pubertas ya itu hampir sama. Pola makan juga mempengaruhi. Makan yang salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas, karena bila jumlah makan dan porsi makanan lebih banyak, maka tubuh akan merasa mudah lelah. Dan tidak ingin melakukan kegiatan seperti berolahraga atau menjalankan aktivitas fisik lainnya. Kandungan dari makanan yang berlemak juga banyak mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ataupun sebaliknya. Makanan yang dikonsumsi dipertimbangkan kandungan gizinya
agar tubuh tidak mengalami kelebihan energi namun tidak dapat dikeluarkan secara maksimal. Nah, jadi pola makan ini sangat mempengaruhi di aktivitas fisik. Pengaruh besar ya. Itu tadi kekenyangan kan, males gerak, mager lagi. Ngantuk. Males Ngantuk melakukan jadinya. aktivitas lainnya, iya. Yang berikutnya penyakit atau kelainan pada tubuh berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah dan serat otot. Bila ada kelainan pada tubuh seperti di atas, maka akan mempengaruhi aktivitas yang akan dilakukan. Seperti kekurangan sel darah merah, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan olahraga yang berat. Obesitas juga menjadikan kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi orang yang kekurangan sel darah merah itu kan biasanya lemes ya. Iya, lemes. Nah, tidak disarankan, bukannya tidak disarankan, tapi mempengaruhi dari kegiatan aktivitas fisik tersebut. Orang obesitas juga orang yang kegemukan kan, juga pasti beda dengan orang yang mungkin tidak obesitas. Dengan kondisi normal ya. Kondisi normal. Karena obesitas ini memang habis makan bawaannya lemes, kemudian malas gerak. Iya, dia bawa berbah kayaknya enak menurut mereka. Semestinya semestinya memang harus malah lebih banyak aktivitas fisiknya supaya membakar lemak tidak terjadinya penumpukan lemak dalam tubuh hingga yang bisa mengakibatkan obesitas tadi. Ya, mantap sekali penjelasan dari Ibu Lucy dan Bu Herni, sudah menjelaskan dengan lengkap dan dengan rinci. Kalau tadi Bu Herni yang dimaksud jenisnya aktivitas fisik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas pengertian pencegahan penyakitnya. Nah, jadi tadi kan peran serta aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Nah, itu kan. Sebelumnya kita perlu membahas apa yang dimaksud kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial budaya. Pencegahan penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan potensial. Dengan kata lain, pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari berkelanjutan pengaruh yang lebih membahayakan. Nah, jadi kan sebenarnya di situ. Menurut Centers of Disease Control (CDC), manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan jauh lebih besar ketimbang risiko terjadinya cedera. Jadi semakin banyak aktivitas fisik dengan porsi yang benar akan menanggulangi atau mengurangi terjadinya cedera, resiko cedera yang lebih parah gitu kan. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi resiko kematian dini akibat penyebab-penyebab utama kematian seperti penyakit jantung dan sebagian kanker. Semua orang dapat meraih manfaat kesehatan dari aktivitas fisik tanpa mempedulikan umur, kelompok etnis, bentuk tubuh, atau ukuran tubuh. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satunya manfaat kesehatan jangka panjang, yaitu 1. Mengurangi risiko kematian dini, 2. Mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung, 3. Mengurangi risiko timbulnya diabetes, 4. Mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi, 5. Membantu mengurangi tekanan darah pada orang yang mengidap tekanan darah tinggi, 6. Mengurangi risiko terkena penyakit kanker usus besar, 7. Mengurangi rasa depresi dan kecemasan, 8. Membantu mengendalikan berat badan, 9. Membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Yang 10. Membantu dewasa tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa tanpa terjatuh. Dan 11. Mendukung kesehatan psikologis. Jadi aktivitas fisik
untuk jangka panjangnya sangat bermanfaat banyak sekali. Sangat banyak manfaatnya. Mengurangi rasa depresi ataupun kecemasan itu dengan gerak-gerak kita sebelum melakukan kegiatan bisa sangat maksimal. Membantu. Oke. Orang yang aktif secara fisik selama sekitar 7 jam seminggu berisiko mati dini lebih rendah 40% daripada mereka yang hanya selama kurang dari 30 menit seminggu. Nah, itu penelitian mungkin ya. Nah, penelitian ini. Jadi ini penelitian yang harus kita garis bawahi. Jadi kita ada dasarnya. Jadi untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Dengan melakukan kegiatan aerobik berintensitas sedang sekurang-kurangnya 150 menit dalam seminggu dapat menurunkan resiko kematian dini. Termasuk kematian dini akibat jantung koroner yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di banyak negara di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Akan tetapi banyaknya jumlah aktivitas atau kegiatan berintensitas tinggi tidak selalu akan menurunkan resiko kematian dini. Orang yang biasanya tidak aktif dapat meningkatkan kesehatannya dan kebugarannya walau hanya dengan melakukan aktivitas intensitas sedang secara teratur. Meskipun manfaat kesehatan bisa didapatkan lebih besar dengan meningkatkan jumlah, durasi, frekuensi, atau intensitas aktivitas fisik. Namun setiap orang dapat meraih manfaat kesehatan hanya dengan menjadi lebih aktif secara fisik. Jadi beberapa manfaat olahraga bagi tubuh diantaranya Ibu Lucy silakan untuk diterangkan untuk beberapa manfaat olahraga bagi tubuh diantaranya, monggo. Terima kasih Pak. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Purwanto selaku host, beberapa manfaat olahraga aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari bagi kesehatan tubuh itu luar biasa. Jadi diantaranya manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Jadi sangat berpengaruh sekali dengan adanya aktivitas dengan orang yang beraktivitas dengan yang tidak sama sekali. Jadi manfaat olahraga bagi kesehatan jantung antara lain yang pertama stroke ya. Iya, nanti hubungannya larinya ke sana. Iya, jadi kalau udah jantung, stroke tuh berdampingan. Iya, apalagi sekarang ini kan luar biasa. Teman dekat berarti. Teman dekat antara jantung organ tubuhnya, kemudian stroke penyakitnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kembali manfaat olahraga yaitu dengan mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke seperti yang dikatakan Bu Herni tadi benar. Banyak orang meninggal karena stroke dan penyakit jantung koroner setiap tahunnya. Nah, ini bukan pendapat saya Bu, Pak. Ya, betul. Ini juga ada penelitian dan ada di teorinya. Iya. Karena saya dengar kan itu pembunuh nomor 1. Iya, nah luar biasa ini. Jadi setiap tahunnya orang yang tidak aktif memiliki resiko lebih tinggi kematian akibat penyakit jantung. Jadi orang yang tidak aktif. Nah, jadi mereka yang aktivitas fisiknya bahkan dikatakan sudah tidak aktif, melakukan gerakan-gerakan yang lainnya juga tidak mau. Kan mungkin apalagi dengan teknologi canggih yang saat ini. Nah, itu resiko kematiannya dikarenakan terkena atau serangan jantung. Larinya juga kurang stroke gerak ya kan. Apalagi sekarang kata Bu Lucy tadi banyak bermain kegiatannya di rumah saja, apalagi sampai belanja pun bisa online Pak. Iya sekarang ya nggak punya uang dengan mesin cuci khawatir uangnya nggak ada uang pas untuk belanja online, COD deh. Itu sekarang. Nah ya, yang kedua saya lanjut, manfaat olahraga teratur dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Nah ini hipertensi biasanya ya. Tekanan darah tinggi adalah kondisi umum, jadi biasa hipertensi itu kondisi kita seringlah mendengar ya. Nah, cuman disayangkan sekali bagi anak-anak yang masih usia remaja terserang penyakit-penyakit itu. Iya. Jika memiliki tekanan darah tinggi, maka akan lebih mudah untuk mengalami stroke atau gagal jantung. Ya. Mengerikan ya. Mengerikan. Jadi yang pertama adalah karena hipertensinya awalnya tidak ada jantung, kemungkinan untuk stroke juga tidak ada. Berhubung hipertensi, nah muncullah itu pemicunya ya dari hipertensi tadi.
Jika berada di resiko tinggi terkena tekanan darah tinggi dengan berolahraga, jadi harapannya dengan sudah memiliki resiko tingginya, maka lakukanlah olahraga rutin. Olahraga rutin, tapi ya jangan langsung diberikan beban berlebihan. Silakan ambil aktivitas yang ringan dulu. Setelah ringan baru sedang. Kemudian berkelanjutan, rutinitas. Jadi rutinitas tujuannya untuk apa? Mencegah, paling tidak mengurangi dari yang kita sebutkan tadi, penyakitnya tadi. Iya. Tidak lebih parah lah. Iya, benar. Tidak memperparah gitu ya, iya. Yang ketiga, manfaat olahraga dapat membantu meningkatkan keseimbangan kolesterol. Wah, ini sangat luar biasa kalau kolesterol ini semangat ya. Karena sekarang hampir rata kolesterol. Sebentar-bentar periksa salah makan kolesterol. Karena bukan dijamin kan kalau orang kurus tidak kolesterol. Benar. Jadi sekarang bukan perbandingan antara gemuk dan kurus lalu bebas kolesterol, tidak. Ya, yang kurus juga bisa kolesterol. Tapi mudah-mudahan kita nggak ada yang kena ya. Amin. Normal saja, punya kolesterol punya, cuman normal ya. Karena di sini dikatakan kolesterol tuh, wah ini ngeri lagi, kolesterol itu ada yang jahat, ada yang baik dan ada yang baik. Nah, harapannya kolesterol yang ada di kita adalah kolesterol yang baik. Iya. Tingginya kadar kolesterol, tinggi rendahnya kadar kolesterol meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, larinya ke jantung lagi ya, yang berhubung karena yang kolesterol jahat mungkin ya. Iya, jelas. Karena kolesterol jahat ini mestinya kan jangan kita pertahankan. Jangan kita pertahankan. Iya, dikeluarkan dengan apa? Salah satunya aktivitas fisik. Ya, bagaimana berolahraga ringan kan gitu. Ya, betul. Tetapi kabar baiknya adalah dengan seperti yang kita sebut, dengan berolahraga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat. Ya, paling tidak kita menurunkan. Ya, tidak bisa menghilangkan sama sekali karena tidak bisa dipungkiri masa-masa seperti ini makanan sikat macam-macam ya. Awalnya tidak mau, cuman sudah terhidang dan enak, sikat. Kira-kira begitu. Jadi ada kabar gembiranya ini, Bu. Iya, jadi kita tetap menjaga aktivitas fisik dengan berolahraga, yang jelas itu. Ya. Yang B-nya, manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Nah, ini bermanfaat sekali bagi tulang dan sendi. Manfaat olahraga bagi kesehatan tulang dan sendi diantaranya satu, sekitar 1 dari 3 orang mengalami nyeri punggung. Nah, benar. 1 dari 3 orang mengalami nyeri punggung setiap tahunnya. Tetapi orang-orang yang aktif berolahraga cenderung tidak mengalaminya. Ya, 1 dari 3. Iya, ini juga sudah ada penelitian dari 1 dari 3 orang kan. Pasti sudah itu. Iya, jadi dengan berolahraga, dengan melakukan aktivitas fisik juga mampu tidak mengalaminya. Nah, oke, yang kedua, aktivitas fisik yang sedang termasuk berjalan, kemudian bersepeda dan kegiatan yang lainnya tadi membantu untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. Nah, ini ada hubungannya dengan sendi dan tulang. Ya, jadi dari artritis ya. Yang ketiga, aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan membantu untuk mempertahankan tulang yang kuat. Nah, ini untuk anak-anak muda. Penting sekali ini. Anak-anak remaja tingkat SMP kelas 9 khususnya ya. Karena ini adalah materi kelas 9 ya. Jadi manfaat olahraga teratur dapat membantu mencegah yang kita bilang tadi berhubungan dengan tulang dan sendi tidak rapuh, kemudian tidak rentan untuk patah. Jadi memang ini dianjurkan terkhusus untuk anak-anak kelas 9 yang masa remaja nih, masa asik-asiknya mereka bermain. Tapi jika sudah memiliki permasalahan tentang tulang dan sendi, lebih baik memilih olahraga seperti berjalan kaki yang ringan ya, karena ini resiko sekali berhubungan dengan sendi dan tulang ini rawan sekali. Ini sebelumnya sudah ada gejala ya, untuk tulang dan sendinya. Kita udah tahu ya, mungkin dia sudah ada keluhan, kemudian diperiksakan dan muncullah itu kan gitu. Jadi tetap boleh beraktivitas, hanya saja tingkatannya adalah ringan. Ya, jangan memberikan beban berlebih karena sendi dan tulang kan ya. Yang C, manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Nah, ini mempengaruhi juga berarti pengaruh ya, sekali kanker. Ya. Bukan kantong kering tapi ya. Jangan manfaat olahraga untuk curhat. Ya, manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker antara lain sebagai berikut. Kecenderungan lebih rentan terkena kanker tertentu
jika tidak aktif secara fisik. Ya, jadi ini disarankan untuk anak-anak kelas 9 terkhusus perempuan ya untuk lebih aktif lagi. Paling tidak kalau tidak olahraga khusus bisa melakukan pekerjaan rumah. Ya, seperti yang kita sebut sebelumnya Ibu Lucy tadi perempuan, berarti kan karena kadang perempuan itu sering kanker payudara ya kan? Itu yang terkhususnya ke sana ya. Jadi disarankan untuk anak-anak perempuan paling tidak kalau tidak hobi, Bu, saya tidak hobi olahraga, hampir rata-rata gitu, Pak, saya tidak hobi olahraga. Silakan melakukan aktivitas fisik yang di rumah. Iya, di rumah bisa bantu orang tuanya mengepel lantai, iya, menyapu rumahnya, mencuci bajunya, mencuci piring atau apa ya gitu. Yang kedua, menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan untuk kanker payudara dan yang lainnya ya. Jadi berhubungan dengan kanker. Mengurangi kelelahan ya. Iya. Yang D, manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Nah, ini diabetes. Karena diabetes ini berpengaruh biasanya kalau orang kurang gerak. Iya, gulanya ini berhubungan dengan gula, ya benar. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes antara lain, jadi sangat banyak orang mengidap penyakit diabetes tetapi rutin melakukan olahraga. Nah, ini mampu paling tidak mencegah kondisi tersebut ya untuk mengurangi resiko munculnya itu lebih parah. Iya, betul. Ya, yang kedua, jadi berhubungan masih dengan penyakit diabetes tadi, manfaat olahraga baik untuk mencegah penyakit bila yang sudah memiliki. Jadi seperti yang kita sebut sebelumnya tadi, bila sudah memiliki, dengan berolahraga dapat mengontrol sensitivitas tubuh terhadap insulin dalam menurunkan tekanan darahnya yang berhubungan dengan diabetes. Nah, jadi berolahraga tadi. Ya, Bu Herni ya, kira-kira Ya, Bu Lucy tadi sudah menjelaskan manfaat olahraga. Untuk itu pencegahan penyakit olahraga juga ada, Bu Lucy. Oh ya? Ya. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan antara lain. Jadi bukan hanya dari pencegahan penyakit tadi kan, tapi juga untuk kesehatan mental dan kesejahteraan. Apa itu ya? Kita bahas. Tujuan olahraga membantu mencegah dan mengobati beberapa kondisi kesehatan mental. Diperkirakan bahwa orang yang berolahraga teratur dapat mengurangi resiko depresi atau demensia. Hal ini dapat membantu untuk mengobati depresi jika sudah memiliki kondisi tersebut. Jadi orang yang depresi jika dibawa olahraga bisa mengurangi rasa kekurangan mengurangi penyakit depresi. Itu kan seperti penyakit apa ya depresi itu? Depresi itu berhubungan dengan jiwa. Iya, ada hubungannya dengan jiwa. Tekanan berat. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. Yang 3, kecenderungan merasa lebih bahagia, memiliki citra diri dan kesejahteraan yang lebih baik jika aktif secara fisik. Nah, jadi olahraga juga membantu kita merasa bahagia. Contohnya kan waktu biasanya dalam olahraga permainan. Nah, kan biasanya anak-anak tuh merasa bahagia saat melakukan aktivitas fisik. Harus sambil bermain. Olahraga permainan. Tanpa disadari melakukan aktivitas fisik. Selain itu juga manfaat olahraga juga dapat menurunkan berat badan. Ini misalnya mengendalikan berat badan dan membuat tubuh lebih ideal. Ini biasanya remaja putri atau siswa putri biasanya yang suka nih. Membakar kalori dan membantu untuk menciptakan keseimbangan energi yang sehat. Olahraga sangat penting untuk semua orang untuk menjaga berat badan yang sehat. Yang kedua, kecenderungan menjadi gemuk jika tidak aktif. Nah, obesitas tadi sudah dibahas juga oleh Bu Lucy. Olahraga dapat membantu menurunkan berat badan jika berlebihan atau obesitas. Tetapi jika tidak membantu menurunkan berat badan, berolahraga masih bermanfaat bagi kesehatan.
Dirasakan bahwa dengan menggabungkan olahraga dan diet sehat akan lebih efektif dalam membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Nah, jadi kegiatan fisik berolahraga ini selain kita diet juga harus juga diimbangi dengan olahraga. Jadinya kan dietnya sehat. Yang C, manfaat olahraga bagi anak-anak antara lain misalnya aktivitas fisik di masa kecil memiliki sejumlah manfaat. Ini merangsang perkembangan otot, tulang dan sendi, serta jantung dan paru-paru. Olahraga juga membantu anak-anak mempertahankan berat badan yang sehat dan memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita serahkan ke moderator. Oke, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Herni dan Ibu Lucy. Semoga kalian bisa memahami dan menerapkannya dengan baik dari rumah. Kalian telah mendapatkan ilmu, para sobat pelajar yang ada di tanah laut, yang bisa menjangkau radio Tuntung Pandang dengan cara Badatang. Mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang dijelaskan oleh ibu-ibu dari mata pelajaran PJOK tadi. Jadi tentang materi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Di sini akan saya simpulkan beberapa garis besarnya, yaitu aktivitas fisik adalah suatu pergerakan tubuh yang diakibatkan oleh otot-otot sehingga di situ mengeluarkan energi. Jadi aktivitas fisik dalam setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Itu dari salah satunya. Aktivitas fisik ini dibedakan ada 3 bagian, yaitu kategori aktivitas ringan, sedang dan berat. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit. Jadi mengurangi beberapa resiko penyakit yang sudah ada ataupun nanti belum ada. Mencegah atau mengurangi. Dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi hidup kita akan lebih menyenangkan, lebih percaya diri kalau kita berolahraga, beraktivitas fisik dengan baik. Berharap yang jelas hidup lebih berkualitas. Berkualitas dan membuat percaya diri. Itu pasti. Monggo, ada pesan dari Bu Herni untuk siswa kita? Ya, terima kasih. Semoga setelah mempelajari ini, siswa kreatif di rumah bisa menerapkannya untuk selalu bisa berolahraga dengan kegiatan fisik yang bisa dilakukan di rumah untuk mendapatkan kesehatan daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat lainnya. Dan untuk Ibu Lucy, ada pesan untuk siswa kreatif di rumah? Menambahkan saja bagi siswa kreatif di rumah. Selain seperti yang Ibu Herni katakan bahwa selain berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, jangan lupa di posisi saat ini terapkan prokes 5M. Apa itu? Memakai masker. Sorry, nggak pakai masker karena lagi siaran. Setelah ini kita pakai. Kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Selama hal itu tidak terlalu penting, silakan di rumah saja dengan menjaga kondisi kesehatan. Cukup kira-kira Pak Purwanto. Walaupun di rumah tetap aktivitas fisiknya tadi. Dong. Dimanapun, pokoknya di rumah harus melakukan aktivitas fisik. Dari hari ini jangan mager lagi gitu ya. Dijamin pasti sehat. Pasti sehat, insya Allah. Gak ada ruginya. Aktivitas fisik. Jadi terima kasih. Baiklah, semua kreatif Badatang sekalian, para pendengar Radio Tuntung Pandang dan siswa SMP se-Kabupaten Tanah Laut. Demikian tadi siaran Radio Badatang. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga kita bertemu kembali pada materi berikutnya pada acara siaran Badatang Belajar dari Rumah di Radio Tuntung Pandang Pelehari. Sudah, monggo. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir di sini ya untuk membimbing anak-anak mata pelajaran penjas orkes ya. Disingkat aja. Panjang maaf.
Iya rekan-rekan, memang yang namanya olahraga ini salah satu juga untuk jurus kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, untuk memperkuat daya tahan tubuh ya. Tentunya meningkatkan imun kita, karena dengan olahraga insya Allah sehat ya. Dan juga 5M tadi ya juga ya, yang merupakan vaksin utama sebenarnya 5M ini ya, selain vaksin yang disuntik ya. Jadi buat rekan semuanya, mari kita bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan semuanya, untuk actionnya ya. Jadi pandemi ini insya Allah cepat berlalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di program berdatang selanjutnya. Baik rekan dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami.